dilancarkan usaha kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ahlan wa sahlan Pak Hamid Hasan Hasani ya. Baik, kita buka sekarang halaman 26 hadis ke-14 ya, halaman 26 hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud an Ibni Mas'ud an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu, bukan la yahilla tapi la yahillu, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Al-thayyibu zani wal nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-fariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Ibni Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, artinya haram. Apa yang diharamkan? Damu mri'in muslimin, menumpahkan darah seorang muslim, illa bi ihda salasin, melainkan karena salah satu dari tiga sebab. Illa bi ihda salasin, melainkan karena salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, as-sayyibu zani, duda atau janda yang berbuat mesum, berbuat zina. Ya, orang yang sudah pernah menikah, duda atau janda yang berbuat zina. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dibalas bunuh. Yang ketiga, wat tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-fariqu lil jama'ati, yang memisahkan diri dari jamaahnya, alias murtad. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah sekalian, hadis ke-14 menjelaskan orang-orang yang halal darahnya. Ini disampaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, memang kalau dalam hadis nama Abdullahnya jarang disebut. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, ada beberapa sahabat perawi Nabi, perawi hadis Nabi yang nama Abdullahnya jarang disebut, ya, jarang disebut, ya, yang dikatakan Abadillah. Nama aslinya Abdullah,
contohnya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah yang disebutnya apa? Adib di Mas'udin. Abdullah yang disebut. Kemudian Abdullah ibnu Abbas dalam hadis hanya disebut Adib di Abbasin. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya, yang disebut gimana? Adib bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nama Abdullahnya jarang disebut, ya, sama juga seperti Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk seorang sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis, ya. Dulu pernah mungkin saya sedikit sampaikan bahwa Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam di usia 8 tahun. Usianya 8 tahun dia masuk Islam. Dan dia termasuk senior di antara sahabat-sahabat yang punya nama Abdullah tadi itu yang saya sebut, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk senior. Nah, dia masuk Islam di usia 8 tahun. Kenapa di usia 8 tahun dia masuk Islam? Jadi ada satu cerita seperti ini, di mana Nabi SAW di saat sedang melakukan perjalanan bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, di tengah perjalanan Nabi dan Abu Bakar kehausan. Lalu Nabi SAW mencari warung untuk minum, ya, nggak ada. Lalu Nabi melihat seorang anak kecil, yaitu Abdullah bin Mas'ud tersebut, sedang nanam kambing yang dimakannya banyak. Nah, lalu Nabi SAW datangin ke anak kecil. Ya, Nabi bilang, nah, ada enggak di antara kambing yang kau aman ini yang mengeluarkan susu? Kalau ada, aku mau beli. Kalau ada, aku mau beli. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud yang masih kecil tadi, dia bilang, ada tuan, banyak kambing yang mengeluarkan susunya banyak, tapi saya tidak berani karena ini bukan punya saya. Saya cuma pekerja saja. Di usia 8 tahun dia udah jujur, dia nggak berani, ya, memberikan susu begitu saja tanpa izin dari pemilik kambing-kambing tersebut. Lalu kata Nabi, udah, Nabi kunci nih, udah, satu aja kambingnya kau peras, berikan kepada kami bayar. Kan tuan kamu itu nggak tahu dia. Betul tuan, memang tuan kami tidak tahu, tapi mungkin ada yang tahu. Mungkin ada yang tahu. Nah, akhirnya Nabi bilang begini, ya kalau memang ya kalau nggak berani, sekarang gini aja deh, coba tolong berikan kepadaku seekor kambing yang kurus, yang belum pernah kawin, belum pernah beranak, bawa kemari. Nah, diambil tuh, diambil kambing yang kurus, yang belum pernah kawin, belum pernah beranak. Kan dia bakal keluar susunya itu kambing. Ya, dia diapain bakal keluar susu. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi usap kantong susunya. Ya, famasahan Nabi makanan gol, diusap kantong susunya, kemudian kantong susunya itu besar, membengkak. Nah, begitu membengkak, ini beras sama Nabi, keluar susu. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperas, kemudian dikasih kepada sahabat Abu Bakar yang memang sudah kehausan. Dikasih, ambil lagi, diperas lagi, dikasih Abdullah bin Mas'ud, ini anak yang nanam kambing, dikasih juga. Baru Nabi terakhir meminum air susu perannya tersebut. Setelah mereka bertiga minum, Nabi usap lagi kantong susunya dengan ucapan tulis kempes lagi, kembali seperti semula. Itu kambing yang tadinya keluar susu kembung, ya, kantong susunya
kemudian kempes lagi seperti semula, jadi perawat lagi ke kambing. Kita kalau bisa begitu, jadi kita kempes. Kambing kita press kayak begitu, ya. Mana Nabi udah diusir ke kambing yang sudah pergi. Abdullah bin Mas'ud lihat kayak begitu, kagum. Langsung dia bilang, Tuhan, alimni ilmatari, ajarin dong aku ilmu seperti itu. Minta diajarin yang kecil. Nabi bisa kepalanya, bulan waktunya, ya. Barakallahu laka wa anta ulamun mu'allam. Semoga Allah berkahi engkau adalah anak yang jujur. Didoakan Nabi. Kemudian Nabi meninggalkan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi dan Abu Bakar begitu luar biasa. Dia buru-buru pulang ke bawah kambingnya. Diserahin ke tuannya. Ditinggalin aja. Dia nggak mau kerja lagi, nggak mau kambing. Dia mengikut Nabi. Saya ikut Nabi. Nah, di usia tersebutlah dia masuk ke dalam agama Islam. Di usia 8 tahun. Jadi sahabatnya gitu, ya, sahabatnya seperti itu. Nah, setelah dia masuk Islam, termasuk orang yang pertama kali berani membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan orang-orang kafir di Ka'bah. Ada Nabi bilang jangan dulu belum waktunya. Ntar kalau udah waktunya baru. Ini enggak juga dia, enggak. Pokoknya saya harus bacain ayat Al-Quran di depan mereka, orang-orang kafir Quraisy. Dibaca itu sambil keliling Ka'bah. Udah bawa belum dipukulin sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi dia bilang, aku bilang juga apa? Belum waktunya. Cuma karena dia mereka, akhirnya bawa belum dia. Abdullah bin Mas'ud ini fisiknya sudah gede kan? Di antara sahabat-sahabat fisiknya paling kecil, ya, kurus, ya ceking, kalau kita ceking, betisnya juga kecil. Sampai-sampai pernah Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke sebuah pohon, ya, pohon ara, naik pohon ara. Begitu baru beberapa meter naik, sahabat yang melihat Abdullah bin Mas'ud ketawa, ngeledek. Kenapa? Karena udah bogel, kurus, cekik lagi. Nah, betisnya kecil banget. Ya, sahabat pada ketawa, ngeledek. Lalu Nabi bertanya, apa yang membuat kalian ketawa? Lalu sahabat bilang, itu ya Rasulullah, betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil banget. Lalu Nabi bilang, ya, la rijlu ibnu Mas'udin asqalu fil mizani min uhudin. Ketahuilah oleh kalian bahwa betisnya Ibnu Mas'ud nanti hari kiamat jika ditimbang dengan gunung Uhud itu masih lebih berat daripada betisnya Ibnu Mas'ud. Tuh, sampai begitu. Ya, orang yang kecil, tapi kalau dia ibadah paling necis di antara sahabat, paling keren. Tuh, di samping pakaiannya juga pakaian yang bagus, rapi, bersih, dan tidak pernah lepas dari wangi-wangian. Tuh, jadi kalau Nabi dia tahu mendes, nah ini wanginya itu masuk nih. Nabi dia tahu, beda sama sahabat-sahabat yang lain. Tuh, jadi begitu hebatnya Abdullah bin Mas'ud di mata Rasulullah SAW, walaupun fisiknya tidak sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu sedikit biografi tentang Abdullah bin Mas'ud, ya. Namanya Abdullah, cuman ya Abdullahnya jarang disebut. Yang disebutnya Ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud, gitu. Dari anaknya Mas'ud. Kalau kita kan dari Abdullah, anaknya Mas'ud. Abdullah ini sebetulnya Abdullah enggak disebut, ya. Gitu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal, artinya haram seorang muslim menumpahkan darah kepada seorang muslim lainnya. Sesama muslim, ya, ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam, maka darahnya, hartanya, kehormatannya itu harus dilindungi, harus dijaga. Nggak boleh kita bunuh.
nggak boleh kita sakiti, nyakitin aja, jangankan membunuh, nyubit aja juga kalau bisa nggak boleh, mukul nggak boleh, apalagi melakukan penumpahan darah. Nah ini hukumnya apa? Haram, ya, hal tidak halal, haram, kecuali dalam 3 hal, Jadi nggak boleh kita melakukan pembunuhan kepada saudara kita seiman, ya, nggak boleh juga kepada orang di luar Islam juga nggak boleh, kita nggak ada hukumannya juga, ya. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatala nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu nyawa tanpa sebab, ya, tanpa sebab, nanti ada sebab, ada tiga sebab nanti yang diperbolehkan, ya. Kalau tanpa sebab, faka'annama qatala nasa jami'a, sama saja dia membunuh orang semuanya. Tuh, satu orang Islam yang kita bunuh tanpa sebab, sama saja kita membunuh semua orang. Tuh, makanya tuh, ya, perampok-perampok, maling-maling, ya, polisi-polisi yang membunuh tuh, yang di kilometer 50, itu orang Islam yang membunuh juga orang Islam juga. Satu orang yang dia bunuh sama seperti dia membunuh semua orang, apalagi 6 orang. Nah, hukumnya haram, tapi diperbolehkan melakukan pembunuhan dengan 3 sebab. Cuman bukan kita yang melakukan, bukan pribadi, ya, bukan kita yang melakukan. Kalau kita melakukan nggak boleh. Artinya apa? Kalau memang benar-benar terbukti orang tersebut melakukan 3 hal ini, serahkan semua itu kepada pengadilan. Biar nanti pengadilan yang menghukumnya, bukan kita. Kita nggak boleh menghukum, nggak boleh. Nah, apa saja yang menyebabkan kita atau hukum memperbolehkan membunuh orang Islam? Yang pertama adalah as-sayyibus zani, orang yang pernah menikah, duda atau janda, udah pernah menikah, kemudian dia selingkuh, dia berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ini halal, tapi maaf, bukan kita yang melakukan. Kita ada tetangga janda sama duda, kemudian berzina, langsung kita berokok, kita pukul sampai mati, dosa kita. Dosa, nggak boleh, ya. Boleh sampai babak belur buat pelajaran dia, tapi kita serahin kepada pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan. Kalau hukum Islam, apa hukumannya? Hukumannya dirajam. Dirajam itu artinya dilempari batu sampai mati. Nah, bukan kita yang membunuh, bukan. Kalau kita yang membunuh, kita yang ngeroyok sampai mati itu orang, itu jadi dosa. Ya, tapi serahkan ke pengadilan. Nanti bukti-buktinya itu kita ungkap semua. Ini videonya ada, ya, lokasinya di sini, semua terbukti, serahkan ke pengadilan. Kalau pakai hukum Islam dirajam. Ya, makanya zina itu ada 2. Ada zina ghairu muhsan, ada zina muhsan. Apa zina ghairu muhsan? Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Perawan, perjaka, belum pernah menikah, kemudian dia berzina, hukumannya dijilid. Dijilid itu diapain? Dicambuk. Berapa kali? Sebanyak 100 kali. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Wanita berzina dan laki-laki berzina, ya, hendaklah dijilid, dicambuk sebanyak 100 kali. Tuh, buat pelajaran, ya. Kalau di hukum negara enak dikawinin, makanya banyak, ya, anak-anak, ya, kita, tetangga kita, ya, mungkin ada keluarga kita yang berzina, yang harusnya hukum Islam dia dijilid, dicambuk 100 kali, malah dikawinin. Malah besok ada keluarga, tetangga yang orang tuanya gak setuju, gua
Diasingkannya kemana? Diasingkannya ya ke tempat sejarah kita diperbolehkan melakukan sholat jamaah musafir. Ya, kira-kira 84 km dari sini ke Bandung, ya ke mana ke Jogja, misalnya itu jauh lagi aslinya setahun. Untuk apa? Menutupi aibnya. Ntar sudah setahun boleh balik lagi ke kampungnya. Itu hukum Islam. Kalau orang yang belum pernah menikah. Nah, kalau ada orang yang belum pernah menikah, janda atau budak kemudian dia berzina, maka hukumnya bukan dijilid lagi, bukan dicambuk dan diasingkan, tapi hukumannya mati. Matinya bagaimana? Apa ditembak, apa dipancung, enggak, lemparin batu sampai mati. Tuh, kalau kepengen dia bebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena zina itu termasuk dosa besar. Kalau dia ingin terlepas dari hukuman dosa besar tadi, maka hukumannya harus dirajam. Tuh ya. Jadi kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anak kita. Hati-hati, hati-hati. Ada yang bilang begini, janda tetangga lebih hijau dibanding apa rupiah kita. Gitu juga duda tetangga lebih mentereng dibanding sama laki kita. Saya bilang juga sih, hati-hati juga. Ini ada buat hati-hati, hati-hati kita jangan mudah terpengaruh, ya. Karena kita selalu jaga pandangan mata kita, selalu jaga hati kita jangan sampai terkena godaan-godaan tersebut, ya. Hukumannya kalau Islam berat, ya. Kalau hukum negara sih ya itu kalau negara. Kalau diterapin di Indonesia hukum Islam, aman kan? Ya, walaupun dia punya kejahatan gak bakal hilang, ya. Tapi paling tidak berkurang. Yang korupsi, penggal, panco, ya, bunuh hukum mati, yang bunuh lagi itu dia udah takut. Yang berzina, ya, dirajam, dicilin, udah udah takut. Yang mencuri, potong tangan, harusnya gitu, ya. Nah, itu yang pertama tuh. Artinya kita tak boleh melakukan penumpahan darah, nggak boleh membunuh saudara kita kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, orang yang sudah pernah menikah, laki atau perempuan dia berzina, hukumannya mati, dirajam, dilempari batu sampai mati, ya. Tapi sekali lagi bukan kita yang ajaib, bukan kita yang lakukan. Serahkan dulu ke pengadilan, nanti pengadilan yang menghukuminya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh dibalas bunuh. Ini yang dikatakan kisos. Jadi kalau ada pembunuh, bunuh lagi. Kalau ada pembunuh cuma diamanin setahun, 2 tahun, bahkan dia bisa keluar masuk penjara. Tapi malam ya dia bisa keluar ke rumahnya pulang. Ya, nah ini hukum apa kayak itu bisa ditebus. Kan kasihan. Ya, nah kecuali dia bebas dari hukuman kalau dia membayar dia tebusan. Ada orang membunuh, kemudian dia mengakui kesalahannya dan keluarganya memaafkan, tapi dia harus bayar dia. Ada denda. Berapa dendanya? Dendanya itu ada denda yang mukhaffafah, ringan, ada denda yang mubalagh. Tapi jumlahnya tetap sama. Berapa biayanya? 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta. Kalau onta 10 juta ya, udah 1 miliar ya. Oh, itu kan berat. Tapi itu menjadi apa? Pelajaran buat dia ya. Apalagi ngelakuinnya. Kenapa? Karena berat hukumannya. Hukumannya berat. Nah, orang itu bisa kabur, dibayar. Ya, orang kaya bisa membeli pembunuh, bisa bayar pembunuh buat membunuh orang. Tuh, preman-preman yang membunuh aman. Kenapa? Orang dijagain, sama orang yang berpangkat, sama orang yang punya jabatan dijagain, akhirnya aman. Besok dia membunuh lagi, tidak dapat duit lagi, aman lagi. Tuh, tapi kalau dilakukan hukum penggal, hukum bunuh lagi, nah itu bagus. Memang begitulah negara kita. Kalau negara hukum Islam yang diterapkan, Masya Allah. Makanya Nabi SAW pernah marah ketika ada seorang
sahabat-sahabat diam. Kata sahabat, jangan kasih tahu Nabi. Karena kalau Nabi tahu, Nabi marah. Pasti dihukumnya dia nih. Bocor juga sampai berita itu kepada Nabi. Nabi marah, kemudian Nabi kumpul semua panglima. Nabi bilang apa? Innama ahlakal ladina kanu min qablikum idza syaraqa fihim syarif tarakuhu wa idza syaraqa fihim dhaif aqamu alaihi. Inilah yang membuat hancurnya hukum umat-umat terdahulu. Jika ada orang mulia, orang yang punya pangkat, orang yang punya jabatan mencuri, gak dihukum. Tapi ketika ada orang miskin, orang yang hina mencuri, baru dilakukan hukum. Demi Allah, lam anna Fatimah binti Muhammadin syarafat la taqtu yada. Demi Allah, andaikan putriku Fatimah mencuri, pasti akan potong tangannya. Nabi sudah bilang begitu, makanya potong tangannya dari katakan panglima juga. Kalau mencuri, potong tangannya, tegas. Nah, itu hukum Islam. Ya, saya beberapa kali kalau umroh itu diajak ke Barat. Di Barat itu ada masjid namanya Masjid Qisas. Masjid Qisas, ya, Masjid Qisas, ya halaman seperti halte bentuknya, seperti halte. Nah di situ pengacuan biasanya hari Jumat tuh pembunuh, kemudian pembawa narkoba, ya. Nah itu di situ langsung dikisos, ya. Kalau begini juga pakai biasa, pakai gamis, ya, tutup matanya, kayak itu tutup, kemudian dia ada angkat kiblat dari belakang, menggali dari belakang, bukan dari sini. Kalau dari depan, ini nyembelih kambing, ya, sapi, kerbau, letaknya dari sini. Tapi kalau mancung, bukan dari sini, dari sini, langsung, plus, belum itu pedangnya, masya Allah, kayak begitu. Itu kita melihatnya, memang terkesan, ya Allah, cermin hukum Islam, kesannya gitu. Tapi balik hikmahnya meminimalisir kejahatan. Orang yang berbuat jahat takut orang berbuat jahat, terbunuh lagi, terpancing lagi, konyol, terpotong lagi, takut. Tapi karena di Indonesia terlalu begitu, hukum makin banyak oleh korupsi. Hampir semua partai korupsi. Ya, nggak ada yang diusut lagi yang besar. Coba kenapa? Karena aman, dijagai. Bahkan KPK-nya juga banyak yang kena kasus. Kena kasus dijagai. Padahal kalau lihat CCTV semua ada. Ya, orang mau gerak gimana juga ketahuan. Aman juga. Kenapa? Kali masya Allah, ini kita ya. Tapi kalau hukum Islam diterapin aman. Memang kayak kencang. Kita melihat orang ditusuk begitu aja kita ngilu, apalagi dipongkalkan. Wah, masya Allah, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah, murtad, keluar dari agama Islam. Nah, hukum orang yang murtad harusnya dipenggal, harus dihukum mati. Kita kan enggak. Ya, banyak orang-orang yang karena menikah dengan orang kafir, orang Kristen, akhirnya keluar dari agama Islam. Harusnya hukuman mati itu. Walaupun bukan kita yang menghukumi, pengadilan. Ya, kita serahin, bapak nyerahin anaknya, anak saya bermurtad, serahin, penggal. Gitu. Ya kan enggak. Dia masih dapat warisan lagi. Masih dapat warisan. Padahal al-murtad la yaris. Ya, la yaris wala yaris. Tidak bisa mewariskan harta dari orang tuanya kalau dia murtad. Tuh, ya hukum Islam. Ya, nah jadi cuma 3 hal ini saja diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan. Tapi sekali lagi bukan kita yang melakukannya, tapi yang melakukannya adalah pengadilan. Ya, pengadilan. Kalau kita yang melakukan malah jadi dosa, kita nggak boleh kita melakukannya. Ya, nah baik. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari
Sampai sini mungkin ada yang bertanya. Silakan. Ada yang bertanya, masih ada waktu. Tapi di Aceh ada ya? Kenapa? Islam. Iya, di Aceh ada, tapi itu juga banyak yang nentang. Memang seharusnya orang Islam setuju deh. Kita dijujur deh. Kalau diterapkan hukum Islam itu setuju. Pada dia, setuju ada ya? Setuju. Ada setuju ada dia. Kalau saya setuju lah, mau siapa juga biar kapok kan gitu. Cuma karena nggak diterapkan ya susah. Oke lah, nggak sekejam itu lah. Paling tidak ada cara yang bikin jerah. Dan sekarang bukan bikin jerah, malah bikin enak, bikin aman orang korupsi, orang dijagain, bikin kapok, cari caranya biar kapok. Gitu, nggak usah dibunuh. Oke, kalau dikatakan pembunuhan terhadap koruptor, terhadap pembunuh itu kejam, lebih kejam, jadi udah duit rakyat, ya. Satu duit orang yang diambil minta marah, apalagi duit rakyat. Dia ngebunuh orang, dibunuh lagi, kejam banget kali lagi kan jangan berbunuh orang. Gitu logikanya. Harusnya kita harus lebih sportif lagi untuk menegakkan hukum. Ya, orang berzina, kenapa harus dirajam? Yang belum pernah menikah, kenapa harus diasingkan, harus dijilid sekali-sekali? Dia melanggar hukum, hukum Allah. Syariat yang Allah turunkan kepada kita itu tujuannya untuk apa? Lil maslahah, untuk kebaikan, untuk kepentingan umat semua, bukan cuma umat Islam doang. Syariat yang Allah turunkan itu kepentingannya buat siapa? Buat hamba Allah, bukan cuma umat Islam. Orang-orang di luar Islam juga aman. Makanya di zaman Nabi banyak orang-orang kafir yang berlindung kepada orang Islam. Kenapa? Karena Islam itu adil. Karena ada cerita ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Amr bin As gubernur Mesir. Di Mesir Amr bin As mau bangun masjid. Cuman kekurangan tanah, kurang lebar. Nah, ada tanah orang Yahudi, orang kafir. Kata Umar, udah busuk aja. Kata Amr bin As, udah busuk aja Yahudi ini, kafir ini. Nah, ini orang kafir ini menuntut keadilan. Kenapa? Karena gubernurnya ya nggak bisa memberikan keadilan. Dia datang kepada khalifah. Ya khalifah. Kebetulan Umar lagi lewat. Tuan, aku mau ketemu khalifah Umar. Emang ada apa? Aku punya masalah gubernur. Ya, Amr bin As mau bangun masjid. Kemudian tanahnya kurang. Lalu tanah itu dipakai tanpa dibayar, digusur begitu aja. Aku menuntut keadilan kepada Umar bin Khattab. Nah, yang saya itu mau Umar bin Khattab pakaiannya bukan kayak pakaian raja, bukan kayak khalifah, pakaian biasa. Ya nggak pernah mau diketahui. Kalau kita kan sekarang presiden, wakil, pejabat dikawal semuanya. Umar kagak pernah dikawal. Ya, akhirnya Umar ambil tulang di bak sampah, diambil tulang. Begitu diambil tulang, langsung cabut pedang, dibikin huruf alif garis. Ya, nih sampaikan. Loh, engkau siapa? Aku Umar. Sampaikan kepada gubernurmu begini aja. Nih orang Yahudi bingung, cuma model tulang doang digaris pakai pedang. Ya, dikasih ke gubernur, itu gubernur langsung gemeter, ketakutan. Ini dari siapa? Dari khalifah, dari Umar. Gemeter langsung lihat tulang yang cuma garis satu doang. Maksudnya apa? Berlaku adillah engkau kepada siapapun saja. Kata jadi itu dibongkar. Kata jadi sampai akhirnya orang Yahudi masuk Islam. Kenapa? Begitu hebatnya Islam. Cuma tulisan alif doang, angka satu aja dia takut. Terus sekarang kita sampai melihat banget. Ya ini banget. Ada yang takut. CCTV-nya ada di mana-mana, enggak ada yang takut. Tuh makanya banyak orang-orang kafir yang berlindung kepada umat Islam zaman dulu. Kalau sekarang ya orang Islam sama orang Islam begitu juga. Enggak ada yang takut. Ya Allah, ya. Gitu kan. Jadi memang baca ada, cuman banyak yang nentang. Harus dia nentang orang Islam juga. Ya, nentang orang Islam. Apa
Maaf ya, bukan menjelekan orang Islam ini, artinya introspeksi buat kita. Yang korupsi siapa ya? Orang Islam juga. Ya, yang jadi anggota begini juga, ya. Ya udah kita, nyaman lah, beri. Nah, seperti begitu kan hukumnya. Ya orang Islam juga banyak. Cuman kan karena kita mayoritas, jadi yang mayoritas yang kelihatan, yang mayoritas kelihatan, yang minoritas nggak kelihatan, enggak. Ya, gitu. Ya, ada lagi silakan. Kalau ditegakkan itu dosa kita diampuni yang mana? Orang yang melakukan perbuatan dosa itu diampuni oleh Allah. Dia berzina, kemudian dihukum, dijilid atau dirajam. Maka orang yang melakukannya bebas dari dosa. Ya. Nah, kita orang-orang yang melakukan hukum seperti itu, kita enggak tergolong orang kafir. Karena ada 3 ayat dalam Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka dia berarti kafir. Berarti dia zalim, berarti dia fasik. Itu 3 ayat Al-Quran. Nah, kita senang dengan hukum yang dilakukan Allah, ya berarti kita senang dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru yang takut orang Islamnya. Orang Islamnya yang takut, ya. Kita sih enggak takut kalau kita ngapa-ngapain. Kita enggak takut, kita enggak ngapa-ngapain. Yang takut yang mereka itu yang melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Ya. Ini menarik masalah zina. Zina. Iya. Kalau di Indonesia dibikin berajam, tapi kebijakan pemerintah malah beda. Ini dikasih alat foto-foto. Nah, itu hebatnya pemerintah sekarang. Ya. Sehingga anak remaja sini bebas. Iya. Nah, itu. hukumnya bagaimana pemerintah itu? Nah, itu kan permasalahan. Nah, mereka yang mengeluarkan instruksi kasih alat kontrasepsi, itu dosa besar luar biasa. Walaupun dia nggak zina, walaupun dia nggak berbuat, tapi dia memberikan alat kontrasepsi, walaupun dia nggak memberikan, dia hanya instruksi doang, itu sama dengan melakukan zina. Kenapa? Ada al-khairi kafa'ili. Orang yang memberi petunjuk ke arah kebaikan seperti orang yang melakukan. Saya nggak ngerjain kebaikan, tapi saya cuma ngasih tahu bahwa pahala saya sama dengan dia. Begitu sebaliknya, saya nggak melakukan kejahatan, tapi saya cuma ngasih tahu cara-caranya doang. Dosa nggak? Dosa, sama juga. Dia nggak berzina, tapi dia cuma instruksi doang. Dia udah kasih aja alat kontrasepsi biar nggak pakai hamil. Dia nggak berzina, dia juga nggak ngasih alat kontrasepsi, dia cuma ngomong doang. Dosanya sama. Ya, dosa orang-orang yang berzina dia dapetin semua. Hati-hati loh. Ya, makanya kita sekarang nih hukumnya luar biasa. Jadi dikasih alat kontrasepsi. Itu kan kita lihat anak-anak ABG udah nggak ada takutnya sekarang. Nggak ada takutnya pacaran, pegangan di jalan, naik motor, pakai jilbab, ya. Kemudian roknya keangkat, naik motornya keluar. Ya Allah, sampai begitu. Ngeri kita, ngeri. Ya. Ya. Mentalnya berbodoh. Iya, ya itu kan karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita. Tapi juga pemimpin kita mentalnya bodoh karena ulama kita juga. Gitu. Iya, ya. Makanya harus ada perubahan. Ya, baik. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca pada pagi hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Semoga Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
sini. dakwah